Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bisri dari STIMIK HIMSA Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2109T1475 untuk presentasi tugas 7 penerapan BFS dan DFS pada pencairan solusi. Pengorganisasian solusi kemungkinan dua solusi dari persoalan untuk membentuk ruang solusi. Yang kedua, ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Pencarian solusi dilakukan dengan mengunjungi simpul-simpul di dalam pohon. Terminologi status persoalan yaitu simpul-simpul di dalam pohon dinamis yang memenuhi kendala. Status solusi adalah satu atau lebih status yang menyatakan solusi persoalan. Status tujuan adalah status solusi yang merupakan simpul daun. Ruang solusi atau solution space, himpunan semua status solusi. Ruang status atau state space, seluruh simpul di dalam pohon dinamis dan pohonnya dinamakan juga pohon ruang status. Contoh diagram ada di slide gambar ini, bisa dilihat dan dipahami. Setiap simpul di dalam pohon menyatakan status persoalan. Status awal adalah akar yang berupa sebuah, berarti kosong. Setiap daun pada pohon tersebut menyatakan status solusi dan semua daun adalah ruang solusi. Contoh diagram ada di slide pada komputer ini, bisa dilihat dan dipahami. Contoh gambar 6, dua permainan. A susunan awal, yang B susunan akhir. Contoh gambar slide ada di komputer. Metode pencarian melebar atau BFS seperti gambar di slide ini bisa dilihat. Gambar berikutnya, pembentukan pohon ruang status persoalan, pembagian permutasi A, B, C dengan metode BFS. Contoh gambar ada di slide ini. Gambar 66, pembentukan pohon ruang status persoalan dengan metode BFS. Contoh diagram ada di slide, bisa dilihat dan dipahami, dicermati. Contoh gambar 63, sebuah mainan yang terdiri atas 3 buah blok dinomori 1, 2, dan 3. Ini ada contoh gambar di slide. Operator perpindahan, pindahkan X ke Z, yang berarti memindahkan objek X ke atas objek yang lain. Pada setiap saat hanya 1 buah blok yang boleh dipindahkan. Operator tidak digunakan untuk membangkitkan status yang sama lebih dari 1 kali. Contoh ada di slide. Ini contoh lagi gambar diagram pohon ruang status yang dibentuk selama pencarian solusi dengan metode BFS. Dengan mengikuti lintasan dari simpul akar ke simpul solusi, kita memperoleh konfigurasi urutan perpindahan blok dari status awal sampai ke status akhir. Dengan metode BFS, jika terdapat sebuah solusi, maka BFS menjamin dapat menemukannya. Jika terdapat lebih dari 1 buah solusi, BFS selalu menemukan solusi pertama pada alas pohon yang paling rendah. Kompleksitas waktu algoritma BFS. Asumsi setiap simpul-simpul dapat membangkitkan B buah simpul baru. Misalkan solusi ditemukan pada alas ke D. Jumlah maksimum telur simpul seperti contoh di slide.
Kompleksitas ruang algoritma BFS sama dengan kompleksitas waktunya karena semua simpul daun dari pohon harus disimpan di dalam memori selama proses pencarian. Contoh gambar ada di slide komputer, bisa dilihat. Contoh berikutnya, pembentukan pohon, ruang status persoalan pembangkitan permutasi A, B, C dengan metode DFS. Contoh gambar di slide. Sebuah bidak pion bergerak di dalam sebuah matriks pada gambar 6.11. Bidak dapat memasuki elemen matriks mana saja pada baris paling di atas dari elemen matriks yang berisi kosong. Bidak dapat bergerak ke bawah jika elemen matriks di bawahnya berisi 0 atau berpindah horizontal ke kiri atau ke kanan. Jika elemen di bawahnya berisi 1, bila bidak berada pada elemen yang berisi 1, ia tidak dapat bergerak kemanapun. Tujuan permainan ini adalah mencapai elemen matriks yang mengandung nilai kosong pada baris paling bawah. Contoh ada di slide gambar ini, gambar 6.11. Operator yang digunakan, down, pindahkan bidak 1 posisi ke bawah, left, pindahkan bidak 1 posisi ke kiri, right, pindahkan bidak 1 posisi ke kanan. Batas kedalaman maksimum pohon ruang status diandaikan 5. Contoh gambar di slide bisa dilihat. Kompleksitas waktu algoritma DFS pada kasus terburuk adalah kosong. Kompleksitas ruang algoritma DFS adalah kosong karena kita hanya perlu menyimpan satu buah lintasan tunggal dari akar sampai daun ditambah dengan simpul-simpul saudara kandungnya yang belum dikembangkan. Untuk persoalan yang memiliki banyak solusi, metode DFS lebih cepat daripada BFS karena DFS menemukan solusi setelah mengeksplorasi hanya sebagian kecil dari seluruh ruang status. Sedangkan BFS masih harus menelusuri semua lintasan pada aras D ke 1 sebelum memeriksa solusi pada aras D. Varian DFS adalah metode pencarian mendalam berulang. Kesulitan utama pada metode DFS adalah menentukan batas maksimum ke dalam pohon ruang status. Strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah kedalaman terbaik ini adalah dengan mencoba semua kedalaman yang mungkin, mula-mula kedalaman 0, kedalaman 1, kedalaman 2, dan seterusnya. Sekian dari saya, Muhammad Desiri, mahasiswa Teknik IMSA Semarang. Seandainya ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.